Selamat malam, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Perbandingan Klasifikasi Jenis Rambutan menggunakan LBP dan GLCM dengan SPM. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Rizky Agung Ramadan, Wahyu Ardiantito, Stasiana Jessica, Suci Ramadhani, Vina Anggriani, dan saya sendiri Rahelina Simanjuntak. Untuk slide pertama langsung saja dijelaskan oleh teman saya. Di sini kami menggunakan SVM classifier. Itu merupakan algoritma pembelajaran mesin untuk klasifikasi mencari hyperplane optimal untuk memisahkan kelas-kelas rambutan. Nah, di sini tuh kami membandingkan antara metode LBP dan GLCM. Nah, LBP atau Local Binary Pattern itu merupakan metode ekstraksi fitur tekstur itu untuk menganalisis pola lokal pada citra. Nah, LBP ini efektif untuk menggambarkan tekstur kulit rambutan. GLCM itu Gray Level Co-occurrence Matrix merupakan teknik analisis tekstur berbasis statistik untuk menghitung frekuensi pasangan piksel dengan nilai dan jarak tertentu. Nah, GLCM ini dapat menangkap karakteristik tekstur kulit rambutan. Di sini tuh kami membandingkan jenis-jenis rambutan itu. Yang pertama itu ada rambutan rapiah, rambutan binjai, dan rambutan cimacan. Rambutan atau nama latinnya biasanya itu dipanggil Nephelium lapecium L. Nah, yang pertama itu ada rambutan rapiah, itu kulitnya berwarna hijau, kekuningan, dan jarang. Ditumbuhi rambut yang pendek dan kasar, bentuknya bulat. Jenis-jenis lainnya itu ialah daging buahnya tebal, kenyal, dan sedikit renyah. Daging buahnya tidak melekat pada biji. Sekian, saya lanjutkan ke teman saya, Stasiana. Kepada Stasiana, saya persilahkan. Baik, selanjutnya rambutan yang kedua yaitu merupakan rambutan binjai, yang dimana rambutan binjai ini sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kulit buahnya berwarna merah cerah hingga berwarna merah tua, lalu rambutnya juga panjang-panjang dan juga jarang-jarang, dan bentuknya terlihat lebih lonjong. Daging buahnya sendiri rasanya sangat manis, kadar air yang terkandung itu sedikit dan juga buahnya kenyal. Daging buah ini mudah lepas dari kulit biji. Selanjutnya, yaitu ada rambutan cimacan. Nah, rambutan cimacan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, warnanya itu merah kekuningan hingga merah tua. Rambut yang dimiliki juga agak kasar dan juga panjang dan juga jarang-jarang. Bentuknya sendiri agak lonjong. Untuk buahnya sendiri rasanya manis, agak keasaman, dan banyak mengandung air. Kesegaran pada buah cimacan ini sendiri dapat bertahan lebih lama dibanding rambutan lainnya. Daging buahnya juga kurang mudah dipisahkan dari bijinya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Nah, selanjutnya itu ada pun alat dan bahan yang kami gunakan pada analisis kami. Pada penelitian kami, yaitu yang pertama ada tripod, yang kedua kain hitam sebagai background, yang ketiga ada ketiga jenis rambutan yang telah disebutkan sebelumnya, dan yang terakhir itu ada kamera HP iPhone 11 dengan 12 megapiksel. Nah, untuk objeknya sendiri, ketiga jenis buah rambutan tadi yang dijadikan sebagai objek dipetik pada satu hari sebelum objek difoto pada jam 11 siang. Untuk metode pengambilan objeknya sendiri, jarak objek dari kamera ke objek itu berjarak sekitar 20 cm, diambil pada suhu 33 derajat Celcius dan difoto pada jam 12 siang. Di sini kami menggunakan background hitam yang
dari kain hitam tadi, kemudian objeknya difoto sebanyak 20 kali per masing-masing jenis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Agung. Baik, terima kasih kepada Suci yang telah memaparkan materinya. Berikutnya adalah membandingkan rata-rata nilai RGB. Saya sudah dijelaskan bahwasannya gambar yang kami ambil adalah rambutan binjai, rambutan raffia, dan rambutan macan. Nah, lalu kami merata-ratakan nilai per label, ada warna merah atau red, hijau atau green, biru atau blue. Nah, terdapatlah nilai rambutan binjai sebesar rata-rata warna merah adalah 101,86, sedangkan warna hijaunya 94,96, lalu warna biru adalah 90,09. Selanjutnya rambutan raffia, warna merah dengan rata-rata dari label rambutan raffia adalah 111,26, warna hijau 103,95, warna biru 93,44. Lalu berikutnya adalah rambutan macan, warna merah sebesar 102,18, warna hijau 94,02, warna biru 84,69. Nah, berikutnya adalah visualisasi perbandingan warna merah, warna hijau, atau warna biru kepada 3 label. Yang pertama kita lihat pada histogram yang berwarna merah. Terlihat bahwasannya rambutan binjai memiliki warna merah tertinggi pada frekuensi pada rentang 50 sampai intensitas warna tertinggi pada frekuensi 4 dari rentang nilai 50 sampai 100. Sedangkan untuk warna hijau, rambutan binjai juga yang paling tinggi di intensitas nilai di rentang 50 sampai 100 dengan frekuensi 4 kali 10 pangkat 6. Lalu warna biru juga rambutan binjai kita lihat dapat nilai tertinggi intensitas warnanya di rentang 50 sampai dengan 100. Lalu berikutnya ialah kami menggunakan GLCM untuk mengekstraksi fitur. Yang pertama ialah hasil rata-rata dari GLCM rambutan binjai. Nah, rata-rata dari nilai yang dapat itu ada kontras, korelasi, energi, dan homogenitas. Nah, pada sudut ke 0 derajat, kami mendapatkan nilai rata-rata kontras sebesar 0,2761, sudut 45 derajat 0,3714, sudut 90 derajat 0,2760, dan pada sudut 135 derajat 0,3770. Nah, sedangkan pada rata-rata korelasi pada rambutan binjai pada sudut 0 derajat besar 0,8254, lalu pada sudut 45 derajat 0,7651, lalu pada 90 derajat 0,8253, pada sudut 130 derajat 0,7645. Berikutnya ialah energi. Rata-rata dari energi pada sudut 0 derajat yang dihasilkan rambutan binjai adalah 0,2016. Lalu pada 45 derajat 1774, pada sudut dengan sudut 90 derajat 0,2017, pada sudut 135 derajat 0,1768. Berikutnya ialah nilai homogenitas pada 0 derajat sebesar 0,8671, berikutnya 45 derajat 0,8306, 90 derajat 0,8672, lalu yang terakhir pada 130 derajat yaitu sebesar 0,8297. Berikutnya ialah hasil rata-rata GLCM pada rambutan macan. Sama dengan rambutan binjai, yang dihasilkan adalah kontras, korelasi, energi, dan homogenitas. Sama pada kontras 0 derajat, kontras 0 derajat 0,3396, kontras 45 derajat 0,5313, 90 derajat 0,3626, kontras 135 derajat 0,553365. Lalu berikutnya adalah korelasi yang didapatkan adalah pada 0 derajat adalah 0,8049, 45 derajat 0,7262,
90 derajat 0,8130, dan terakhir korelasi terakhir pada sudut 130 derajat adalah 0,7230. Lalu berikutnya adalah rata-rata nilai energi yang pada rambutan macan adalah pada sudut 0 derajat 0,1502, berikutnya pada 45 derajat 0,1290, lalu pada 90 derajat 0,1526, lalu berikutnya pada sudut 135 adalah 0,1267. Nah, berikutnya adalah nilai homogenitas pada rambutan macan dengan rata-rata pada sudut 0 derajat adalah 0,8291. Berikutnya adalah nilai homogenitas pada 45 derajat ada 0,7644. Pada 90 derajat 0,8350. Berikutnya yang terakhir adalah pada sudut 135 adalah 0,7839. Lalu yang terakhir adalah pada rata-rata girsnya pada rambutan rafiah. Sama dengan rambutan sebelum-sebelumnya, ialah menghasilkan nilai kontras, korelasi, dan energi dan homogenitas. Yang pertama adalah kontras pada 0 derajat rata-rata yang didapatkan adalah 0,3522. Lalu pada sudut 45 derajat 0,5219. Pada sudut 90 derajat 0,3801. Lalu yang terakhir nilai kontras terakhir pada sudut 135 derajat 0,5415. Berikutnya adalah nilai korelasi yang dihasilkan rambutan rafiah. Rata-rata pada 0 derajat ada 0,8419. Pada sudut 45 derajat 0,7664. Pada sudut 90 derajat 0,8292. Sedangkan pada sudut 135 adalah 0,7574. Berikutnya adalah nilai rata-rata energi pada sudut 0 derajat adalah 0,1472. Lalu pada sudut 45 derajat 0,1230. Lalu pada sudut 90 derajat 0,1416. Yang terakhir pada sudut 135 derajat adalah 0,1226. Nah, yang terakhir adalah nilai homogenitas yang didapatkan oleh rambutan rafiah adalah sebesar pada sudut 0 derajat yang pertama 0,8423, lalu pada sudut 45 derajat 0,7918, berikutnya pada sudut 90 derajat 0,8372. Yang terakhir nilai sudut pada 135 derajat sama dengan 0,7906. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Wahyu. Pada Wahyu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada teman saya Rizky Agung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bar plot terhadap perbandingan nilai rata-rata yang telah didapat sebelumnya. Sebenarnya ini adalah nilai rata-rata yang sudah dipaparkan tadi, namun ini dibuat ke dalam bentuk visualisasinya. Dari sini dapat dilihat untuk kontras dari tiap kategori, rambutan binjai memiliki nilai paling kecil, sedangkan nilai paling tertinggi dipegang oleh rambutan macan. Selanjutnya untuk nilai rata-rata energi, diperoleh bahwa rambutan binjai memiliki nilai yang paling tinggi, sedangkan rambutan macan itu berada di posisi kedua, dan yang paling rendah itu adalah rambutan rafiah. Berikutnya untuk korelasi tidak jauh berbeda untuk setiap kelasnya, di mana yang paling tinggi itu adalah rambutan rafiah, kemudian ada rambutan binjai, dan yang terakhir adalah rambutan macan. Dan juga untuk nilai homogenitasnya sama seperti nilai korelasi, perbedaannya tidak terlalu jauh, dan yang paling tinggi adalah rambutan binjai, sedangkan yang kedua yaitu rambutan rafiah, dan yang terakhir adalah rambutan macan. Nah, berikutnya adalah melakukan ekstraksi fitur menggunakan local binary pattern. Di sini kami menggunakan titik awalnya yaitu 1 dan radiusnya yaitu 1 dan ketangkanya 8. Sehingga hasil yang diperoleh untuk setiap gambarnya akan memperoleh ekstraksi sebesar 9 fitur. Sebelumnya 10 fitur. Nah, untuk fitur yang pertama yaitu 0 dipegang oleh rambutan binjai. Kemudian fitur yang kedua yang tertinggi rambutan binjai, yang ketiga rambutan binjai, yang keempat yaitu rambutan rafiah, yang kelima yaitu rambutan rafiah, yang keenam yaitu rambutan macan,
yang ketujuh yaitu rambutan binjai, yang kedelapan yaitu rambutan binjai, kemudian yang kesembilan yaitu rambutan binjai lagi, dan yang terakhir adalah rambutan binjai. Dari sini dapat dilihat menggunakan ekstraksi nilai LBP, rambutan binjai lebih banyak menghasilkan nilai lebih tinggi. Selanjutnya adalah melihat nilai box plotnya. Di sini dapat dilihat bahwa median atau nilai tengah itu untuk setiap kategori semuanya hampir mirip. Median ini dapat kita lihat dari garis warna hijau yang ada pada box plot. Dan nilai maksimal diperoleh oleh rambutan raffia jika dilihat menggunakan box plot. Kemudian nilai maksimal tertinggi yaitu rambutan macan, dan yang terakhir adalah rambutan binjai. Selanjutnya adalah melakukan klasifikasi menggunakan metode support vector mesin. Yang pertama kami menggunakan ekstraksi fitur local binary pattern. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, menggunakan radius 1 dan ketetanggaan 8, maka diperoleh nilai support vector mesin dengan menggunakan kernel yaitu polinomial mendapatkan akurasi sebesar 94,44%. Di mana rambutan binjai dapat diprediksi hampir semuanya benar, yaitu 7 diprediksi benar dan 1 diprediksi salah, yaitu diprediksi sebagai rambutan macan. Kemudian untuk rambutan macan juga seperti itu, 7 diprediksi dengan benar, dan sebelumnya rambutan macan dapat diprediksi dengan benar keseluruhannya. Dan yang terakhir rambutan raffia juga dapat diprediksi dengan benar keseluruhannya. Selanjutnya yaitu menggunakan klasifikasi support vector mesin dengan kernel yang sama yaitu polinomial, tapi menggunakan ekstraksi fitur GLCM. Di sini dapat dilihat confusion matrixnya. Rambutan binjai, baik rambutan binjai, rambutan macan, dan rambutan raffia semua dapat diprediksi dengan benar, sehingga memperoleh akurasi sebesar 100%. Terima kasih. Saya kembalikan kepada presenter. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan ekstraksi fitur LBP dan GLCM, diperoleh bahwa hasil klasifikasi SVM dengan menggunakan ekstraksi GLCM lebih baik, yaitu dengan mencapai akurasi sebesar 100%, sedangkan dengan menggunakan ekstraksi LBP mencapai akurasi sebesar 94%. Sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata kami mohon maaf. Terima kasih.